Selamat datang kembali di sebagai podcast. Jeng jeng. Setelah sekian lama Betul. dan kita sebelumnya mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Iya, karena masih dalam masa karantina. Ya. Oh, bukan. Masa idah, Jangan dong. masa nipas, Tahu banget ya Bapak ini masa lebaran. Masa lebaran ya. Betul. Karena lebarannya kemarin jatuh pada tanggal sakit dong kalau 20. jatuh ya. Pada tanggal 1 Syawal kalau lebaran. Iya, betul 1 Syawal ya. Dan sekali Mau lagi tahun berapa juga tetap 1 Syawal 1 lebaran. Syawal. Dan kita kembali ke Fitri. Fitri, ya. Segalanya Fitri. Iya, bersih, suci. Insyaallah kalau puasanya benar. Benar. Tapi sebenarnya puasanya benar juga, fitrinya tetap. Maksudnya gini, hatinya memang suci, bersih ya, kembali lagi. Dompet juga, Nak. Bersih banget. Aduh, koredas ya. Dan mungkin ada beberapa teman yang minus juga ya, bukan Iya. cuma bersih. Gak apa-apa, ujian, cobaan ya. Dan kita juga mohon maaf karena berbagai rencana hanya menjadi wacana. Betul. Tadinya pengen podcastnya sehari 3 kali meluncurkannya. Ya, Tapi karena kalau dipikir-pikir ya, selama bulan puasa kita ada di masa PSBB. Kenapa kita nggak iya, harusnya kan lebih giat gitu, tapi malah jadi makin males? males, nggak tahu deh ngurusin apa ya. Bener nggak? Iya, karena sibuk banget ya. Sibuk banget, Walaupun dicari kita di gitu. rumah, kita sibuk banget. Termasuk yang bakal kita bahas sekarang. Iya, betul. Ngurusin kucing. Nah, itu yang paling utama. Kenapa kita sibuk ngurusin kucing? Karena kucing kita merupakan satu kesebelasan. Kesebelasan, berarti itu ada 24 ya. Ya elah. elah, 11 kesebelasan. Kalau 24 jadi ke 24-an. Oke, berarti kodi ya kalau itu ya. Sakodi. Ini matematikanya nggak lulus kayaknya ya. Padahal Gak apa-apa kan, biar pura-pura odob aja kalau di sini. Padahal biar bapaknya rame. ini guru matematika. Iya, aduh. Tapi kenapa anaknya Karena nggak bisa kehabisan. ngitung satu kodi 11 losin. Gope, goceng, Biar rame seceng. lah, biar rame. Biar orang-orang pada ngebenerin tes konsentrasi. Gitar jreng. Jadi betul sekali, PSBB kan kebanyakan orang mungkin mencari kegiatan yang lain. Kalau kita di rumah ajanya ngurus kucing. Ngurus kucing dan juga mencoba bercocok tanam. Iya, betul. Cabe Sama bawang daun. bawang Bawang daun ya. Iya, bener, bawang daun. betul. Itu berhasil ya. Berhasil. Beberapa. Walaupun diacak sama kucing lagi. Iya enggak? Oke. Tapi bagus juga jadi pupuk mereka. Oh iya, dari kotorannya. Dari kotorannya. Cuman bawang daunnya dipakai, itu sop Hati-hati. ayamnya jadi berubah. Oh, pantesan ya agak-agak hangit gitu ya Agak-agak kemarin. asem. Jadi bukan wortelnya yang Bau busuk. karbit. Tapi bawang daunnya yang memang dipipisin. Ya Allah, enggak deng, canda ya. Tapi beneran kucing itu salah satu penghibur kita pada masa PSBB ini. Ya, Betul nggak? selama masa pandemi ini kita merasa terhibur dengan adanya 11 kucing di rumah. Betul. Walau sebenarnya rumah kita cuman cukup buat 4 orang. Ini posisinya komplit. Aha. Karena kaptennya ada Bung Tiki. Oh, oke. Oh iya, kenalan dulu dong 11. Aduh, orang nggak mungkin juga 11 kucing. 11 ekor itu apa? Siapa saja? Itu paling tua ada Tiki. Terus yang kedua ada Bule. Bule, Si Bule. anaknya ya, anaknya Tiki. Anaknya Tiki. Terus Sebenarnya juga kita dulu punya ya Tiki sama Taka. Cuman kebetulan memang kita Taka dijemput sama iya. Adi Nugroho. Ih, naha. Api. Api. Dieliminasi. Iya. Dieliminasi. Dan akhirnya tinggal Ule sama Si Belang. Nah, ini yang spesial nih, si Belang mesti tahu karakteristiknya. Karakternya dulu kasih tahu kau Belang. Kalau Belang ini 3 bulan sekali beranak. Iya, ini Berkembang biak. dia tuh wanita karir tapi berkarir juga dalam melahirkan anak-anaknya ya. Sebenarnya dia main jobnya itu pos kamling. Kenapa tuh? Tiap malam keliling. Oh iya. Tapi ternyata di tengah-tengah malam itu banyak cowok-cowok nakal. Oh, jadi sebenarnya kalau di orang kan biasanya poligami. Kalau ini poliandri. Polipantai dia. Menghasilkan beberapa banyak poin. Iya. Akhirnya 3 bulan sekali
mempunyai keturunan kadang 3, kadang 4 Iya. dan nggak tahu di mana aja ya Cuman lahirinnya. yang bingungnya persalinannya kan Ya. mahal biaya persalinan. Terus Ya, tagihan masuk terus. Untungnya si Belang ini udah BPJS Oh, kelas 1 lagi. Nah, terus ada si Bule. Kalau Bule ini kalau ganteng lah untuk kucing. ganteng, cuman gantengnya itu lebih ke arah K-pop. Oh iya, dia bukan western ya, K-pop ya. Jadi agak-agak sipit, putih, hidung mancung, bibir tipis, terus merah lagi. Terus agak kemayu ya. Agak kemayu soalnya jalannya lenggak-lenggok, ngageboy gitu ya. Iya benar. Jadi lebih suka ngelihat ule jalan dibanding belang jalan, iya nggak? Ya, lebih menggairahkan mungkin kalau buat Iya, kucing. betul. Terus mesti dipakein celana ya. Tapi ada cerita si Ule lagi kecil sempet dipaksa sama si Tiki. Oh iya. Disangkainnya dia cewek. Karena memang kucing-kucing di kita itu suka agak buta jenis kelamin ya. Agak penyimpangan mungkin. Iya, hati-hati loh kalau ketemu kucing. Si Ule terus siapa lagi nih? Muklis. Lanjut ke Muklis. Kalau Muklis ini kucing yang kita masih mencari ya. Siapakah? Turun temurun seperti apa gitu. Karena Muklis adalah salah satu kucing liar yang akhirnya datang. masuk ke kartu keluarga kita. Terpaksa ya. Terpaksa. Tapi dia salah satu kucing yang paling loyal. Oke. Kalau gue beli rokok dia suka ngikut. Iya. Dan di warung dia nagih sosis. Oh. Ini udah Muklis. tahu ya, udah tahu seperti Jadi kalau ke warung dia ngikut, duit keluar dikit dia ngikut. Terus udah tahu jalan pulang si Muklis. Iya, terus dia emang kayaknya yang paling pinter aja sih dibanding semuanya. Iya. Betul nggak? Paling sopan santun juga dia. Nah, tapi yang anehnya dari si Muklis ini satu lagi ya, dia itu nggak pernah aging, nggak pernah menua, benar. nggak pernah gede, boncel terus. Mungkin dia Benjamin Button itu. Iya, yang kembali Makin kepadanya. kecil. Tapi Muklis paling jarang ganggu. Kalau Manner lah dia ya. Terus Ikut kalau kelas. waktu lagi kecil dia suka mijitin ya. Iya betul. Mijitin. Tapi ternyata kalau dilihat mijitinnya ada maunya. Iya, pengen makan. Tapi kan bagus. Bagus. Sinyal Kode, gitu kode. ya. Oh, kode betul. Nah, Kode, di bawah itu kasino. Di bawah Muklis itu ada siapa lagi? si Muklis itu datang si Aceng. Nah, Iya Aceng, nggak? Iya, Aceng, Aceng. Aceng. Kenapa disebut Aceng? Karena dia warna koceng. Warna oranye. oren. Iya iya iya. Aceng itu bukan dari ajengan cengos ya, Bukan. tapi dari anak koceng. Itu juga sama outsider. Outsider juga, karena mungkin ngelihat si Tiki, si Taka, Pada pulang si ke Belang sini. Ule makan di depan. Nah, kucing-kucing liar jadi agak banyak merapat ke sini. Betul. Dan nggak sedikit juga ikut tidur malam-malam di sini juga. Iya. Ya. Karena kita udah kayak hostel. Hostel ya, melati lah. Kelas-kelas melati. Guntur. Nah, terus juga kalau si Muklis, si siapa lagi? Barusan si Aceng. Aceng nggak terlalu banyak histori karena masih Iya. baru lah ya, terus Masih jarang di baru. rumah. Terus enggak, tapi perubahannya dia yang datang ke sini masih seukuran si Muklis yang kecil banget, tiba-tiba sekarang udah gede, Berotot, ya. kayak Berotot, Sticky. perutnya juga berlipat kayak yang punya sama. Oh iya, dia sekarang agak jamuran. Karena Buduk, mungkin- buduk. Buduk. Kayak si Gemi, budukan. Nah, terus selain Aceng muncullah ketiga Iya. dulu, ketiga si Oh anak-anak. iya. Anak-anak Betul. si Kevin, si Kopid sama si Ngarang-ngarang nih namanya nggak ngerti juga. si Kevin yang gondrong tuh. Kalau Si aku bilangnya berintik. Kopid yang putih. Aha. Karena masih lagi musim Covid pas lahirannya kan. Pas lahiran. Terus yang satu lagi si Adul. yang Yang kayak kayak si Tiki, Tiki. betul. Itu ceples banget kayak Tiki. dan kemungkinan itu hasil dari Enggak sih, si perpaduan. Belang sama si Tiki. Perpaduan siapa? Tiki bule. Karena Oh, ada yang bule, iya. ada yang kayak Tiki. Dan yang berarti udah 9 itu ya. Dua lagi itu Ini ada yang baru kita adopsi. yang gantiin almarhum Oh, Wawan. aduh sedih banget pas Wawan meninggal ya. Meninggal mati maksudnya. Ada si Mikey, Mickey. si Endeng, Dan juga si si Unyil. Oh iya si Unyil.
Si unyu dan mungkin bisa jadi kayak Muklis. Iya. Ngegedein. Dia paling inosen mukanya. Jadi kalau ada orang ngelihat si Unyil, semuanya suka, semuanya pengen adopsi. Tapi dibalik itu semua brengsek juga. Brengsek juga. Ayam diembat. Iya, betul. Nggak apa-apa, Dan itulah kucingnya. kalau yang lagi jadi jagoan ini si Endut ya. Iya, oh ini kesayangan. Si Mickey. Kami Karena si berdua. Mickey gondrong, gendut, terus juga manja. Ditepuk-tepuk di kasur itu Kasur, langsung tidur. geletak. Dan ini ke-11 kucing inilah yang nemenin masa pandemi kita, masa PSBB kita. Dan memang kerasa banget biasanya kan kita punya kegiatan yang lain kayak mungkin GG, garaf event, Gili juga segala macam. Terus tiba-tiba sekarang mesti stuck dengan 11 kucing ini. Dan kita jadi tahu ya, yang satu-satu maksudnya tahu dia makannya kayak gimana, terus perangainya Penyakitnya kayak apa. gimana. Nah, itu penyakitnya kayak gimana. Udah gitu kemarin kan kita sempet Berdarah mereka tahu. sempat ya. beneran loh, ini sempet kayak ambeien gitu ya, kasihan juga. Ngulang aja ya. Iya, bener, tapi sempet lama tapi sembuh ya. Sembuh. Terus juga ada wabah yang Nah, ini dibawa sama satu kucing yang belum kita iya, sebutin. belum kita sebut terakhir tuh. Si Akai Alexiano. Alessiano. Enggak deh, enggak, kalau itu kan penyiar, enggak Akai ini namanya. Si Akai ini dari Ipal ya. Ya, dari si Kipul. Si Kipul nggak bawa nih ceritanya. Pertamanya memang biasa aja, dia cuman sakit apa Bersin-bersin sih, lah. skabies ya, sama Oh iya, jamuran. jamuran. Begitu kita kasih obat jamur, kok tiba-tiba jadi flu ya. Flu dan sampai sekarang udah 3 bulan. Udah ada 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Nah, teman-teman yang punya obat flu mujarab nih buat kucing, Boleh komen? boleh dong ya. Ini soalnya kita udah Iya. habis berapa 1 botol Fluket sama 1 botol Obat mata. ya. Nah, karena kan kalau flu biasanya kucing tuh jadi sakit mata. Betul. Matanya nyambung udah ya. bagus, jamurnya udah nggak ada. Tapi si flu-nya tetap aja. Tetep. Jadi dari mulai Akai yang bener-bener ini agak jorok mungkin ya, bener-bener kayak ingusnya keluar, sampai warnanya juga aduh kayak kuning manusia, lezat. kayak manusia banget. Terus bersinnya kayak per berapa second gitu kan. Terus kayak ngepet lagi segerok terus. Nah itu, dan akhirnya itu jadi nularin ke anak-anak yang lain Hampir sampai ke 10-nya. ke semua. Cuman Bahkan si Mickey kuat. Si Mickey pernah sampai bersin-bersin Cuma sebentar. berapa hari. Udah beres, sekarang mungkin makannya bagus. Terus si Unyil juga bagus. Nah ini yang lainnya itu yang paling parah. Si anak kecil yang 3 yang masih sama si Tiki Si itu Tiki. Si Tiki kasihan. sampai itu udah opa. preman kan, Preman. jadi Gagah. terpaksa preman pensiun sekarang. Kayak Arnold. Tapi sekarang kena flu udah habis. Udah beres, matanya beler, hidungnya keluar. Hidungnya beler, matanya belek. Oh iya, salah deh salah, gue ya. balik. Oke, baik. Nah, si Tiki ini jadi doyan diam di rumah. Iya. Karena memang dia udah sangat dewasa, ya. Meco. Mature banget. Jadi kalau dia sakit, dia diam di rumah. Itu udah beberapa kali. Udah Kejadian. sembuh. Udah sembuh, liar lagi dia. Betul. Tapi nggak lupa pulang rumah dia. Iya, Makan tetap bangkoi. kalau meal time dia pasti pulang ke rumah ya. Dan Tiki ini bisa disebut kucing paling tua di kita karena udah dari awal. jalan 5 tahun dari sekarang. Betul. Kalau di manusia katanya setahun kucing itu 15 tahun usia manusia normal. Wow, berarti berapa 15 tuh? kali 5 berarti berapa? Sekian lah ya. Males ngitungnya. 75. Enggak. Iya saya. 40 55. Boleh Ya gitu, disensor 55. yang tadi. Tiki. Jadi kalau sakit-sakitan kita udah mulai takut. Iya, karena takutnya selanjutnya nggak ada gelombang lagi. Iya. Udah pass away nantinya, hati-hati. Karena peninggalan Iya. kucing Yang kita yang sebelum pertama, pindah. Ule berarti ya si generasi terakhir tuh. Tapi Ule tidak bisa diharapkan. Nggak bisa sih kalau Ule. Nah ini yang gue nggak ngerti dari Tiki sama Bule. Mereka kan anak sama bapak ya. Tapi gawenya Nah. kalau pulang ke sini bapaknya ini mungkin agak-agak militeri ya. Cara ngedidik anaknya keras. Keras mungkin ya. Gagal mungkin veteran kan kalau Ya, si veteran Tiki. Tiki sempat berjuang di Vietnam dulu. Entah Iya, Kamboja. wajib militer ya. Wajib hamil. Jadi Kalau kalau si ke Tiki. anaknya itu pasti
datang, ketemu, tatap-tatapan dan sudahlah terjadilah ya pertengkaran, perang saudara. Itu satu kompleks ini, bukan satu kompleks lah, satu lorong blok ini pasti rame kalau Iya. anak sama bapak ini udah Tapi bertengkar. sebenarnya ramenya bukan karena dua-duanya pahreng-hereng, enggak, tapi ini terintimidasi yang anaknya. Iya, yang lain-lainnya pada keluar lihat ini nih Prabu Kian Santang sama Prabu Siliwangi Ya bertengkar. Allah, dan dua-duanya nggak pakai celana lagi, aduh, Iya, pakai mengkhawatirkan. baju. Bunda gandul teman-teman. Dan ternyata selama pandemi ini juga ngefek Efeknya apa? ke makanan kucing. Oh iya, Yang gue nggak waduh. ngerti kenapa ini makanan kucing ikut naik. Iya, pas kita mau beli terakhir tuh ya, dia bilang kan segini sekilo. Dia terus 28.000 kita biasa beli yang kiloan nih karena karena kucing kita kan banyak. Kalau dikasih Royal Canin udah beres dah. beres. Gue yang Sultan. gak makan, kucing Ember. gede gue yang kurus. Dan yang gak ngertinya kenapa lumayan gede lah ya, naik 8.000 jadi 35.000 per kilo. Aha. Ini efek dari apa coba kalau 7.000 sayang kalau 8.000. 35. Ya, dari 28 ke 35. Ini efek dari apa makanan kucing bisa naik? Iya, terus Apakah kita mesti nyalain pemerintah juga makanan kucing jangan naik? dong, kalau itu kan gak ada hak asasi kucing ya. Jadi gini, terakhir kita beli tuh, terus tiba-tiba yang jualnya bilang gak apa-apa kalau naiknya segini, ya mau gimana lagi. Iya, daripada kucing kita nggak makan. Terus kalau kita terus-terusan cari alternatif makanan lain nih, kita sempet ya cari alternatif apa Ya, kita dikasih pernah bikin dari ikan tongkol, terus pakai segala-gala lah. agar-agar itu swallow glow, terus dipakein air ayam tuh, Iya, kaldu. Cuman memang bertahannya sebentar ya. Mereka suka sebentar terus tiba-tiba bosan gitu, udah terus nggak mau makan. cepet busuk juga, nggak bisa tahan lama kayak Nggak kayak Whiskas kering. wet food itu. Oh iya, Ah, si wet food juga cuma wet food beberapa kan lumayan hari. 3-4 hari bisa. Cuman kalau kita bikin sendiri kayak resep yang tadi gue sebutin, itu cuman 2 hari lah. Jadi kita mesti bikin, bagusnya sih sekali Ya, sekali sekali. bikin langsung habis. Karena sebenarnya kalau kucing katanya nih bukan soal makanannya itu apa, tapi baunya. Yang Jadi kalau menggoda ya. kalau baunya anyir biasanya mereka lebih lahap. Aha. Bukan lihat wah ayam kampung ini. Enggak, itu nggak ngaruh buat kucing. Enggak ya, tapi tetap aja wanginya kalau busuk mereka juga nggak suka. Nggak suka. Sempet kita kayak kayak nggak, ya kelupaan lah. Ah. Kayak wet food kan kita sering kelupaan, dikasihin, ternyata kucing lebih tahu. nggak suka, dibiarin. Semahal apapun kalau memang udah nggak Udah suka, nggak, ya udah nggak wanginya seger, udah nggak ya enak udah. ya, kucing nggak suka. Betul. Oh iya, suka dukanya selama ini kan GG itu lebih senior ya untuk Ya. miara kucing, karena katanya dari kecil, terus Dari juga yang SD gue kelas intensnya 2 dikasih kucing. yang intensnya pas beberapa Pas. tahun yang lalu ya. Ya, Adalah lagi 10 tahun yang lalu ya. Oh, Iya, iya ada iyalah. lagi. Ya, karena kan lagi kerja itu nggak ada hobi lain selain motor, selain motoran. Nah, gue pilih kucing, beli malah itu si Pepita namanya. Si Marco yang generasi Pepita. pertama, kalau gue kan nyebutnya Marcona. Yang tipikalnya hampir sama kayak si Belang. Belang. Iya, Belang karakternya ya? maksudnya Oh, iya, ngelahirin iya. aja terus. Iya. Itu padahal kucing Karena bagus. dia dipakainya sama kucing satu komplek. Iya, satu komplek atau satpam juga ikut. Jangan dong, tukang beca. Satpam kucingnya jangan. maksudnya. Benar-benar. Nah, ternyata tukang beca kucingnya benar. si Pepita ini gue nggak tahu, gue betul beli kucing yang betina dan ternyata kan nggak bohong kalau ada istilah tahun ucingan. Ya, Kenapa ditahunin? nggak tega. Ulang tahun dong. Dan ternyata tahun ucingan itu benar adanya. Benar adanya. Benar adanya, banyak bikin anak. Aha. Terus ya nggak sedikit juga si ngerawatnya nggak benar. Iya. Karena terlalu frekuensi ngelahirinnya itu terlalu. Karena mungkin gini, si Pevita ini primadona karena Iya. dia kan kucing ngeras, Kucing cakep, ngeras. cantik gitu ya. Terus kucing-kucing kampuang nan jauh di Mato itu ngelihat ini, Tergoda. iya, wah, kapan lagi nih kita merasakan? Dan pada di akhir hayatnya si Pevita itu udah kayak Parkinson. Iya, iya beneran. Karena pertama yang Udah gue kayak lihat geter sih, gitu. pertamanya dia sering banget ngelahirin, terus dia sempat ada trauma ya, anaknya Oh, semua anaknya pass away, 4 anaknya mati pas dilahirin. Yang tubuhnya itu kepisah gitu. Oh ya?
Iya, gue lihat sendiri, gue yang beresin Ya ampun. di bawah motor tuh lahirinnya tuh. Nah dari situ sebenarnya sakit-sakitannya Iya si Pevita. sakit ya. Sampai kalau jalan itu pokoknya Ya, kayak Parkinson gitu. vibrate gitu ya. Kayak Muhammad bergetar. Ali. Benar, Gitu benar, terus, Parkinson. getar-getar terus. Tapi yang paling Berkesan? berkesan kucing gue yang waktu SD. Apa tuh? Siapa namanya? Kucing biasa Mimin, sih, bukan Desi. Ah, oh maaf ya Bu Desi, namanya Desi diklaim. karena almarhum bokap gue lagi suka Desi Ratnasari. Ya Allah. Zaman-zaman film Kabayan dulu lah. Tenda biru. Desi Ratnasari. Dikasih nama sama bokap gue Desi, terus dia tuh sama juga. Betina, suka ngelahirin juga. Terus bikin anak, tapi dia karakternya kayak si Muklis, kemana-mana dia ngikut. Kalau gue ngaji ke masjid dia ngikut, nungguin. Bukannya dia agamanya lain ya? Keyakinannya berbeda ya? Iya, cuma dia menghargai perbedaan itu. oke, Jadi kalau ke masjid dia ngikut, kalau minggu ke gereja dia. Oh mama, nggak jangan gitu juga ya. Nah, si Desi ini sempat bikin nyokap gue naik darah. Kenapa? Dan karena ngelahirinnya di mana di aja? mana aja? Kadang di lemari baju, terus kadang di meja makan, nggak makan juga sih itu. Nah, si Desi ini pernah dibuang ke daerah Pengkolan. Pokoknya jauh dari rumah dah. Jauh dari rumah. Dan kalau dulu sih belum kayak sekarang ngetren banyak Apa ngukut tuh? ucing gitu. Iya. Dan waktu itu dibuang karena udah banyak anaknya di rumah. Dibuang di Pengkolan di Asia lah dulu pas gue SD. Where is it? Asia Pasifik. Nah, dibuang di sana, seminggu kemudian balik lagi. Karena memang itulah istimewanya kucing, nggak jauh beda sama doggy ya, Ya, alias anjing. sama Jadi anjing. dia bisa ngedeteksi bau sama. Dan gue juga nggak tahu ceritanya jarak kayak gitu. gimana itu kucing bisa nemuin rumahnya 4 kilo, 5 kilo adalah dari Gue yakin Ciledug nih ke- kucing ninggalin kayak permen caca gitu. Jadi pas pulang ngikutin. ditebar gitu. Bisa jadi. Pinter juga nih si Desi. Dan lucunya si Desi ini, gue pernah saking gue sayangnya sama si Desi, gue kelas 2 SD apa kelas 3 SD sih dulu. Itu kalau berangkat sekolah kan bareng nih sama kakak-kakak gue yang 3 tuh. Dianterin sama bokap pakai mobil nih. Pertama kan kakak gue yang di gue SD, berarti kakak gue SMA. Itu dianterin yang paling jauh dulu SMA-nya. Kemana? Satu Tarogong, satu Garut. Burkina berarti Faso? SMA. Enggak. Trinidad Tobago. Gitu Kayak main dianterin terus ke kakak gue yang cewek satu Garut, 11 Garut loh sekarang. Nah, pas gue diturunin, kan gue sekolah di Kian Santang tuh dekat 11 Garut. Diturunin, Ikut. kucing ikut, tapi tas lupa dibawa. Terus gimana dong? Gue dimarahin abis-abisan sama bokap. Kucing dibawa di kantong gak mah. Itu Karena saking- kucingnya ada chipnya, jadi ada Nah, laptopnya. Itu, ada enggak udah kayak itu Infokus, oke. horoskop. horoskop Apa sih yang hologram? Oh iya hologram. Dan akhirnya gue dimarahin terus kayak Dipicen. enggak kayak si nyokap tuh jangan terlalu deket sama kucing. Oh Jadi iya. kayak gue tuh main sama kucing tuh kayak anak-anak sekarang main PUBG lah. Oh. Saking dekatnya sama kucing aja gue Tapi main. nggak penyimpangan kan Nggak, Bapak GG nggak, nggak. nggak Tapi sempat. sayangnya pure gitu karena Nggak sempat dicolok-colok gitu lah, nggak sempat. Maksudnya oh iya. hidungnya kan Iya, dibersihin gitu. Iya benar-benar nggak kayak sekarang ya. Ya kan sekarang juga kalau sakit hidung, matanya agak hidung, dibersihin, telinga dibersihin. dikorek-korek ya. Jadi gue tuh karena dari SD sampai sekarang suka kucing, jadi nggak aneh kalau buangin nya, bersihin beleknya, mandiin. Enggak jijik lah ya. Ya nggak jijik. Kadang makan pinggir. Iya beneran enggak karena kebiasaan mungkin GG kan dari dulu, terus Gili memang suka kucing juga, cuman memang almarhum nyokap tuh nggak suka. Nah iya. Pasti diteriak-teriakin, itu kucing pup di mana aja, bla 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 bla. Cuman tetap pernah Gili juga punya pas gue lagi Oh ya. kuliah. Itu yang 2 itu yang anak Iya. kucing lucu. Cuman pada Yang akhirnya pas gue titip ke teman karena memang dari dia, terus gue mesti ke Medan ya. Ingat terus di Medan kan di rumah pas Ada gue ke Medan yang gak ada jagain. siapa-siapa. Daripada mati kelaparan ya udah dianterin ke rumah teman, pas pulang dijemput lagi di dus
mungkin dia panik kerowat-kerowat dan gak jatuh. tahu di mana dong pas ke rumah dusnya dibuka kosong. Astagfirullah. Dari itu sih sedih. Nah setelah itu nggak mau lagi punya karena sakitnya itu kehilangan. Wadah. Dan ternyata mau nggak mau ya kalau ngomongin soal kucing pasti ada hubungannya sama sunah rasul Betul. katanya. Tapi kalau di Sama Nabi ya. katanya sesuai kisahnya itu punya kucing yang namanya Muiza ya. Terus nggak sedikit juga anak-anak sekarang ngasih nama kucingnya Muiza juga. Gitu. Tapi selain Rasul yang suka kucing, ternyata Hollywood juga suka kucing. Siapa tuh? Itu Siapa? Avenger. Oh iya Bukan Avenger, Captain Captain Marvel. ya betul. Marvel apa Marvel? Marvel sama Ben ya. Ben, Captain Marvel itu kan diceritain si batu itu apa? Aduh lupa. Batu Garut. Bacan dong. Batu. Iya. Dan itu kan si yang nyelamatin batu yang si Captain Marvel Ditelan lah ditelan sama si kucing kucingnya. oranye Siapa itu. sih namanya? Coba dong searching Grey. sebentar. Bukan. Kucing itu kucingnya Captain Fury ya. Iya, kucing Captain Fury. Padahal si Captain Marvel tuh nggak suka kucing. Tapi Terus si Captain Fury-nya bawa-bawa kucing. Terus kan si kucingnya kenapa si Fury-nya matanya sebelah kagak ada tuh ditutup karena di korowat lah sama si Koceng. Kucing orange. Coba siapa namanya? Namanya memanggil dirinya sebagai Gus. Kenapa ada video? Agus. Ternyata rajanya kucing ini si Agus. Kenapa ada video? Gus gitu ya. Yang lagi mandiin kucing terus si kucingnya teriak-teriak Agus. Tuh, dia nelan Kucingnya apa sih? Nelan Nick Fury. Nelan si batu itu. Iya yang si Asgard ya kalau Batu nggak salah. bacan. Yang biru apalah gitu lah. Iya Pokoknya nggak lupa tahu lagi. lah ya pokoknya karena kami pelupa jadi Tapi maaf. sayangnya nggak diceritain lagi ya si kucing. Enggak, si cuman Gus sampai ini. dia nyelamatin si batu itu, Nelen ya. Ya itu deh. Seenggaknya itu jadi apa sih? Kayak nge-influence para pecinta Avenger buat punya kucing kayak si Agus ini. Agus. Terus katanya nih kucing juga jadi sahabat penduduk di salah satu negara, Di mana? di Turki. Oh, Jadi jangan aneh kalau memang Turunan kalian kidul. nih ke Turki tiba-tiba ngelihat kucing ada di restoran, ada di jalan, terus disayang, terus nggak ada yang khusus kaditu gitu nggak ada kalau di sana karena memang dispesialkan sekali. Terus katanya kucing ini benar-benar yang paling higienis ya di antara semua. Ya, tapi ada banyak orang yang bilang itu kan kucing zaman Rasul katanya. Kalau kucing sekarang kan segala dimakan. Ya betul. Ada yang bilang kayak gitu, Tapi memang waspada juga sama kucing liar. Kalau kucing di rumah mungkin kan kita tahu dia makannya kekontrol apa makannya aja, apa aja. minumnya apa, mungkin paling mainin kecoa. pakai air mineral apalagi di kita ya. Meninggal ya. Wah bakso lah. Iya. Bakso Mang Imu kalau Ya, si kalau enggak dia Mickey. pakai santan. Mm-mm. Kara. Makanya si Mickey itu kolesterol gendut. Iya tuh, pokoknya kalau banyak yang bilang hati-hati sama kucing liar. Ya, Karena kan kita tidak tahu makanannya apa. Terus katanya ada semacam apa sih yang banyak orang yang bilang hati-hati kalau orang nikah nih, terus udah lama nggak punya anak, deket-deket sama kucing, katanya takutnya ada virus apa. Ini bukan sotoy ya, tapi ini sesuai dengan apa yang realita. selama ini kita Ya. alami ya. Pengalaman-pengalaman kita soal kucing. Jadi kalau ada yang tidak setuju atau apa, correct us Ya, ya, betul. cemiu. Correct me if I wrong. Asik. Cemiu. Kan nggak mie ash. Oh, iya. Nah, jadi katanya ada beberapa penyakit yang memang ditularkan kucing yang tak terawat. Ingat Nah. yang tak terawat. Berarti itu yang liar. Liar pun banyak yang terawat sebenarnya. Iya, jangan pun kucing yang liar bahaya, janda liar juga berbahaya. Oh wow. Ya, kucing lagi, nggak usah dibahas back jandanya, to, kucing jangan randa ya. Oke, ini ada Bartonellosis. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bartonella. Jadi si tubuh manusia nih, tubuh GG bisa terinfeksi bakteri dari gigitan atau cakar kucing yang terinfeksi bakteri ini. Hati-hati soalnya ini gejalanya katanya pembengkakan kelenjar getah bening, khususnya bagian kepala, leher dan lengan ya. Itu bisa disebabkan oleh kucing yang tak terawat. Terus selanjutnya ini ada
Poridiosis. Ini Kryptos. diare. Itu Bentuknya bukannya diare. batunya Superman. Hah? Batu. Krypton. Oh, Krypton. Oke. Itu Hati-hati. motor 2 tak ada Krypton. Penggemar DC nih hati-hati ya. Gue Marvel. Oke. Kita ini ya berarti apa? Gontok-gontokan. Enggak juga Enggak ya. ada filmnya. Ya Allah. Udah, terus infeksi cacing tambang. Terus juga ada toxoplasmosis. Ini disebabkan oleh infeksi parasit Toxoplasma gondii. Jadi ini memerlukan perawatan medis untuk sembuh. Hati-hati. Walaupun mungkin teman-teman banyak pengalaman dicakar kucing, digigit kucing, terus ngerasa baik-baik aja. Tapi hati-hati Ya, kalau hati-hati. misalnya kucingnya Tetap. memang kucing liar. Kalaupun memang kecakar, langsung aja pakai yang antibakteri itu. Iya, Biasanya apa? apa? Alkohol ya. Iya, Wipo. Jangan dong, kebakar nanti ya. Gitu. Jadi hati-hati juga memang, apalagi yang punya yang nih kebanyakan ya, banyak yang baru suka kucing, mereka over suka sama kucing sampai yang harusnya dibawa ataupun divaksin sebulan berapa kali ini tiap hari gitu. Ada loh beneran yang benar, over terus benar. dimandiin tiap hari. Aduh, hati-hati. Nggak gitu juga sih. Selain memang kucing gak suka sama air, itu bisa bikin si kucingnya stres. Kita mandiin kalau udah mulai nggak enak, Bau-baunya, wanginya, terus bulunya udah banyak nempel something gitu ya. jarum-jarum dari tempat konveksi misalnya kayak si Mike kan. Si Mike kalau pulang kan bawa jarum, bola, sleting. Terus kalau dibuka-buka tuh ternyata ada fried chicken, ada apa? Berguna juga. Mainnya di sana di pedes dia. Pokoknya kalau punya kucing sayangilah seperti kau menyayangi Dirimu sendiri. Udah kayak iklan Yakult. Cintai ususmu. Ya. Nih. Dan pokoknya buat teman-teman yang suka kucing, jangan asal ngerawat. Iya. Jangan asal ngerawat, terus jangan ya kalau misalnya nggak bersih-bersih amat, mendingan disimpan di kandang aja. Kadang memang kita juga agak naik pitam ya sama kucing. Ya. Jadi harus pintar-pintar menyikapi. Kalau udah dimandiin malah geletakan di tengah jalan. Udah nggak apa-apa. Naturalnya seperti itu Ya, memang kucing karena ya. kalau kata kolot baheula itu kucing itu gogolehan di tengah pasir itu dia itu lagi mandi katanya. Iya. Terus dia kan grooming sendiri, Ya, Shay. sebenarnya nggak usah dimandiin. Tapi kan kalau kayak si Mike yang bulunya gondrong kan Kasihan juga. gampang kotor. Terus maaf nih, kalau pupnya kan itu biasanya kalau dia, nah si Mikai ini memang agak manja. Saudara ya, sahabat. Sahabat. Udah kayak ya kita. Nah, karena dia itu kayak semacam udah dari kecil mungkin dimanja. Jadi apa-apa kayak disisirin atau diurus lah. Nah, Suntik bulu lah terakhir kan. Tapi kan di kita ya itu tadi gara-gara PSBB kita jadi tahu ya kebiasaannya dia yang malas grooming, terus juga pengennya tidur di kamar sementara baru saja pup dan itu nempel-nempel di bulunya. Iya, kadang kucing-kucing yang punya bulu gomplok itu agak kesulitan di bagian Tertentu. bujurnya. Karena Nempel, ya udahlah kebayang lah nempel-nempel iya. terus kalau si kucingnya males Susah. ya wayahnya kita yang Wayahnya bersihin. kita yang kayak aduh ini udah bau-bau gak sedap. Oh ternyata ada yang menggelayut. Dan ada beberapa trik kayak katanya dipotong, Digunting, ya. Pantatnya bukan. bulu-bulu sekitar. Ya sekitar itunya ya. Tapi ada loh kucing kita. Ini masih kita telusuri ya. Masih kita investigasi siapa yang sering pup di kamar mandi. Terus udah gitu gede-gede kayak manusia. Dan minggu depan Sherlock Holmes datang buat Iya, menyelidiki kalau enggak kasus kita ini. pasang CCTV. Ya. Aduh, enggak juga sih, nanti Hanya kelihatan ya yang buat memecahkan kasus teka-teki. Siapakah yang ada di kamar mandi? Aduh. Ini kayaknya kita harus bikin satu spesial gitu ya, episode spesial bahas kucing tapi dengan yang lebih expert maksudnya. Ya, nanti kita panggil Dokter Boyke yang expert di Seksolog dong kalau itu. kucing gering itu. Yang nyambi ya di luar ya. Aduh, seru sekali. Seru sekali kalau ngomongin kucing, Nggak ada habisnya. nggak pengen berhenti. Ya, dan satu pesan deh buat teman-teman, gampang-gampang susah kalau buat ngurus kucing ya. Betul. Cuman
kalau misalnya emang udah give up, selain mungkin bisa apa sih diinfoin ke teman-teman dekatnya buat kayak adopsi ya. Betul. Jadi nggak usah, sebenarnya bukan nggak boleh sih, kasihan juga kalau dibuang di mana aja. Iya betul. Tapi kalau kalau memang nggak sanggup untuk ngurus kucing, apalagi kucing yang ras itu kan butuh ekstra ya. Kalau mau nih, kalau contoh nih memang pecinta kucing tapi nggak ada waktu buat urus, lebih baik ambil kucing yang nggak manja. Yang hanya dikasih makan, dia main-main, nggak usah lo maksudnya mandiin sering segala macam. ya kayak Tiki Ule kan Itu udah kan mandiri. mereka mandiri ya, independent man. Kadang kalau nggak punya buat makan dia narik angkot. Iya, terus bisa sekali-kali kita suruh beli rokok, Iya. saya beli beras, kita suruh beli beras 1 kilo, dia ambilnya 1 kintal, nggak tahu dari Alhamdulillah. mana itu. Dia langsung dari ladang. Setiap kucing pasti punya ceritanya masing-masing. Nah itu dia. Sering ya kita juga marah ke kucing ya, tapi setelah itu aduh Ya, apalagi si bersalahnya Mickey. luar biasa. Si Mickey udah maghrib pasti keluar. Oh iya itu udah mau warna hidung. Tapi kenapa dia nggak ngajak mainnya pas siang-siang? Karena dia tahu kalau siang-siang kelihatan. Iya, hide and seek-nya di pas setelah gelap gitu karena mengelabui. Oke, buat episode kali ini gitu aja. Kita ngomongin kucing di tengah PSBB dan Relate-nya apa? Orang-orang bilang itu tadi kita jadi lebih banyak Ya. waktu untuk ngurus kalau mereka. teman-teman mungkin PSBB-nya diisi dengan forum video conference gitu, diskusi. Karena kami tidak punya bahasan yang harus dibahas di Zoom ya. Ya, nggak juga sih sebenarnya banyak ya. Banyak. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Yes. Kalau gitu bahasan selanjutnya akan lebih seru dan mungkin ada partisipan ya ataupun Partisipan. apa sih kita biasa bilangnya? Narasors. Binatang tamu. Bintang. Oh, bintang tamu. Aduh, larus. Ya udah, sampai ketemu di next episode. Dadah. Bye.